Selamat pagi Bapak Ibu serta saudara dimanapun saya menyapa saudara hari ini. Mari kita bersyukur kepada Tuhan. Apapun keberadaan kita dan apapun yang sedang kita alami, mari kita memandang kepada Tuhan. Dialah yang sudah menganugerahkan kita hidup untuk hari ini. Mari saudara, sebelum kita merenungkan firman Tuhan, kita tundukkan kepala, kita berdoa. Bapa, kami bersyukur karena Engkau adalah Allah yang Immanuel, yang berjanji menyertai hidup kami. Bahkan di dalam keadaan-keadaan yang sulit, Engkau ada bersama dengan kami. Kami bersyukur kepadamu ya Tuhan. Hari ini kami bersyukur Tuhan memberikan kami kesempatan untuk sekali lagi kami merenungkan kebenaran firman-Mu. Biar sekali lagi firman-Mu yang hari ini kami baca, kami renungkan, itu semakin memperteguh iman percaya kami. Kau pakai hamba-Mu yang penuh dengan kelemahan dan kekurangan ini. Terima kasih Bapa, ini doa kami dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, amin. Saudara yang dikasihi oleh Yesus, mari kita membaca kebenaran firman Tuhan di dalam Mazmur 93 ayat 1 sampai dengan ayat yang kelima. Demikian firman Tuhan, Tuhan Raja yang kekal. Tuhan adalah Raja, Ia berpakaian kemegahan. Tuhan berpakaian berikat pinggang kekuatan. Sungguh telah tegak dunia, tidak bergoyang. Tahta-Mu tegak sejak dahulu kala, dari kekal Engkau ada. Sungai-sungai telah mengangkat ya Tuhan. Sungai-sungai telah mengangkat suaranya. Sungai-sungai mengangkat bunyi hempasannya. Daripada suara air yang besar, daripada pecahan ombak laut yang hebat, lebih hebat Tuhan di tempat tinggi. Peraturan-Mu sangat teguh, bait-Mu layak kudus. Saudara yang dikasihi oleh Yesus, demikian firman Tuhan yang kita baca. Hari ini tema kita Allah berdaulat. Apa artinya berdaulat, saudara? Dari kamus yang saya baca, kata berdaulat ini berkaitan dengan apa yang namanya kekuasaan dan otoritas tertinggi. Kalau bicara sebuah negara, tentu otoritas tertinggi itu ada pada presiden. Dia pemimpin bangsa. Tetapi di atas semua kekuasaan dan otoritas tertinggi yang ada di dalam dunia ini, Allah kita adalah Allah yang berdaulat dari semuanya. Saudara, Mazmur 93 menggambarkan kedaulatan Allah itu yang sempurna melalui dua hal. Yang pertama, Allah berdaulat karena dalam kedaulatannya ada kekuatan. Allah berdaulat karena di dalam kedaulatannya ada kekuatan. Ayat pertama, saudara, di situ dikatakan, dan ayat kedua, Allah Tuhan itu Raja. Ia berpakaian kemegahan, ikat pinggangnya kekuatan, taktanya sejak dahulu kala. Nah, saudara, hal ini mau menggambarkan Tuhan kita adalah Raja di atas segala raja. Tuhan memiliki dan menguasai segala kekuatan apapun, dan kekuatannya itu tidak tergoyahkan. Nah, saudara yang dikasihi oleh Yesus, di dalam dunia di mana kita hidup, kita tidak bisa memungkiri ada yang namanya kekuatan manusia. Statusnya, prestasinya, kehebatannya, kepinterannya, kekayaannya, pengaruhnya menjadikan seseorang memiliki kekuatan. Apakah di dalam sebuah bidang
atau dalam sebuah negara, ataupun dalam kelompok kecil di dalam keluarga. Saudara, kalau kekuatan manusia itu dari apa yang saya jabarkan tadi, jika itu digunakan untuk hal yang positif, baik dan benar, yang tidak bertentangan dengan kebenaran firman Tuhan dan dikehendaki oleh Allah, saya percaya Tuhan bisa memakai orang-orang itu bagi pekerjaan Tuhan. Tetapi jika kekuatan manusianya itu digunakan untuk hal yang tidak baik, yang bertentangan dengan kebenaran firman Tuhan, yang bertentangan dengan apa yang Tuhan kehendaki, saudara, kekuatan itu bisa menghancurkan dirinya sendiri. Nah, saudara, itu hal yang bisa kita lihat yang terjadi di dalam dunia kita. Ada kekuatan manusia, tetapi juga ada satu kekuatan yang kita lihat, yaitu kekuatan kegelapan, yaitu kekuatan setan, saudara. Kekuatan setan itu digunakan untuk menghancurkan anak-anak Tuhan. Kekuatan setan itu ada untuk melemahkan iman orang percaya sehingga tidak bertumbuh. Kekuatan setan itu ingin menghalangi kebenaran-kebenaran Allah itu tersampaikan. Kekuatan setan itu ingin menghalangi Injil itu diberitakan kepada orang-orang yang belum percaya. Nah, saudaraku yang dikasih oleh Yesus, kita tidak bisa memungkiri dua kekuatan ini ada di dalam dunia ini. Tetapi saudara, kita belajar dari kebenaran firman Tuhan. Kekuatan apapun yang ada di dalam dunia ini tidak bisa mendandingi kekuatan Allah yang kita percaya di dalam Yesus Kristus. Kekuatan Allah itu jauh lebih hebat, jauh lebih tinggi, jauh lebih agung, jauh lebih dahsyat dari segala kekuatan apapun yang ada di dalam dunia ini. Nah, saudara, luar biasa kita punya Allah yang memiliki kekuatan yang luar biasa, yang tidak tertandingi oleh apapun di dalam dunia ini, bahkan di dalam alam semesta ini. Nah, itu yang pertama, saudara. Yang kedua, Allah itu berdaulat karena di dalam Dia ada peraturannya itu teguh, peraturannya teguh. Ayat 5 dikatakan peraturanmu sangat teguh. Saudara yang dikasih oleh Yesus, manusia dengan segala kehebatannya, kepintarannya bisa membuat peraturan-peraturan baik untuk dirinya, bahkan untuk lingkungan di mana dia berada. Tetapi apa yang dibuat dan dibangun oleh manusia itu tidak pernah bersifat kekal dan abadi. Peraturan-peraturan manusia itu hanya bersifat sementara, tetapi berbeda dengan peraturan-peraturan Allah itu teguh. Karena peraturan Allah itu ya dan amin. Dan semuanya ada di dalam firman Tuhan yang kita baca, yang kita selalu dengar, saudara. Peraturan-peraturan Allah itu tujuannya adalah untuk membangun iman kerohanian kita. Tujuannya untuk mau mengarahkan hati dan pikiran kita kepadanya, saudara. Kalau peraturan manusia itu bisa berubah, peraturan Allah itu tidak pernah berubah dahulu dan sampai selama-lamanya. Saudara, luar biasa bagaimana kita boleh belajar dua hal hari ini. Bagaimana kedaulatan Allah itu, di dalam kedaulatannya ada kekuatan, tapi dalam kedaulatan Allah juga itu ada peraturannya itu yang teguh, yang tidak tergoyahkan dan tidak bisa dipengaruhi oleh apapun. Nah, saudara yang dikasihi oleh Yesus, ingatlah Allah kita, Allah yang berdaulat. Apapun pergumulan hidup kita, masalah hidup kita, mari kita percayakan semuanya kepada Tuhan. Jika Allah sanggup menurunkan hujan, petir, dan badai dalam kehidupan kita, Allah yang dahsyat itu, Allah yang berdaulat, itu juga sanggup menciptakan pelangi dalam hidup kita. Sekali lagi, saudara,
jika Allah yang berdaulat itu sanggup menurunkan hujan, petir dan badai dalam kehidupan kita, percayalah Allah yang berdaulat itu juga sanggup menciptakan pelangi di dalam hidup kita. Saudara yang dikasihi oleh Yesus, mari hari ini kita belajar terus mempercayai Tuhan Allah yang berdaulat seutuhnya. Apapun penderitaan dan kesakitan yang kita alami, Allah berdaulat, hidup kita ada di dalam tangannya. Jangan pernah ragu dengan kekuatan dan kekuasaan atau otoritas Allah yang tinggi. Saudara yang dikasihi oleh Yesus, hari-hari ini sekali lagi apapun pergumulan dan penderitaan maupun kesakitan kita, percayalah Allah itu berdaulat atas semuanya. Jangan lemah iman kita dan jangan meninggalkan Tuhan, dan jangan membuat kita juga jauh dari Tuhan dan kita tidak mau lagi datang ke rumah Tuhan. Saudara yang dikasihi oleh Yesus, Allah berdaulat dan kedaulatan Allah tidak dapat dikendalikan oleh siapapun. Allah berdaulat, Dia ada sebelum segala sesuatunya ada. Dia berdaulat atas semua yang diciptakannya. Dia berdaulat atas semua peristiwa yang ada di muka bumi ini. Bahkan setiap sekali lagi peristiwa apapun yang saudara dan saya hadapi, percayalah Allah berdaulat atas semuanya ini. Bahkan apapun yang terjadi di tengah-tengah bangsa kita ini menjelang pemilu yang ada, dan apapun yang terjadi di dunia ini ketika kita menyaksikan begitu banyak peperangan, mari kita tetap mempercayai kedaulatan Allah. Kita serahkan semuanya hanya kepada Dia. Amin. Tuhan Yesus memberkati kita. Kita tundukkan kepala, kita berdoa. Bapa kami yang ada di dalam surga, terima kasih ya Tuhan. Firman-Mu meneguhkan kami siapa diri-Mu yang sesungguhnya. Engkau adalah Allah yang berdaulat, yang menguasai segala sesuatu yang ada di muka bumi ini. Dan kami manusia, kami tidak ada apa-apanya. Kami hanya debu, tanpa Tuhan kami tidak bisa apa-apa. Kami mau belajar mempercayai hidup kami, keluarga kami, pekerjaan, usaha kami. Kami belajar juga mempercayai Tuhan tentang situasi bangsa kami, tentang situasi dunia saat ini. Kami belajar mempercayainya semuanya hanya di dalam kedaulatan Tuhan. Terima kasih Tuhan. Hamba-Mu berdoa untuk seluruh jemaat-Mu di dalam segala pergumulan, apakah masalah-masalah ekonomi, masalah pekerjaan, keluarga, bahkan mungkin kesakitan yang mereka alami secara fisik. Tuhan, teguhkan iman mereka, kuatkan iman mereka, ingatkan mereka Allah berdaulat atas setiap pergumulan dan kesakitan yang mereka alami. Terima kasih Bapa. Ini doa dan permohonan kami. Kami serahkan sepanjang hari yang akan kami jalani hari ini. Tuhan beserta dengan kami. Tuhan memimpin hidup kami. Terpujilah Engkau Bapa. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Amin saudara. Tuhan Yesus memberkati dimanapun kita berada. Mari terus setia kepada